analisa isu dan gagasan kreatif untuk mewujudkan smart governance di UPTD Puskesmas Ratu Jaya. Saya, Vivi Aryani Eka Putri, peserta pendidikan dan pelatihan dasar CPNS Pemerintah Kota Depok tahun 2022 Angkatan 5, Kelompok 3, NDH 24, penempatan UPTD Puskesmas Ratu Jaya dengan jabatan bidan terampil. Tahapan analisa isu. Yang pertama, identifikasi isu, yaitu menemukan isu di UPTD Puskesmas Ratu Jaya. Yang kedua, menapis isu prioritas. Di sini saya menggunakan metode USG. Yang ketiga, analisa isu. Di sini saya menggunakan metode Fishbone. Lalu yang keempat, menentukan gagasan kreatif yang dapat diusulkan. Di sini saya akan mengidentifikasi beberapa isu yang ada di UPTD Puskesmas Ratu Jaya. Di antaranya yaitu 1. Pendokumentasian pelayanan kebidanan yang belum berbasis digital secara menyeluruh. 2. Belum optimalnya pelayanan SD/TK dalam gedung pada bayi dan balita. 3. Belum optimalnya penapisan ibu hamil dan bersalin. 4. Belum optimalnya informasi mengenai pemeriksaan screening SD/TK bagi ibu hamil. 5. Banyak ditemukan ibu hamil dengan anemia. 6. Kurangnya pengetahuan metode kontrasepsi jangka panjang pada akseptor KB. Dari isu yang didapatkan, saya menetapkan isu prioritas menggunakan tapisan isu dengan menggunakan metode USG. Metode USG atau urgency atau mendesak, seriousness atau gawat, and crowd atau perkembangan dengan diberikan skala 1-5. Didapatkan hasilnya sebagai berikut. Dari metode penapisan isu USG, didapatkan isu prioritas untuk dilakukan analisa dan pemecahan masalahnya, yaitu belum optimalnya pelayanan SD/TK dalam gedung pada bayi dan balita. Untuk analisa isu berdasarkan isu prioritas, saya menggunakan metode Fishbone dengan mengidentifikasi beberapa penyebab dari isu belum optimalnya pelayanan SD/TK dalam gedung pada bayi dan balita. Berikut penyebab yang saya identifikasi ke dalam bagan Fishbone. Yang pertama, dari faktor manusia, yaitu kurangnya pengetahuan orang tua mengenai pentingnya pemeriksaan SD/TK pada bayi dan balita dan kurangnya sumber daya manusia, di sini maksudnya bidan, saat pelayanan dalam gedung ketika terdapat kegiatan di luar gedung. Yang kedua, dari faktor metode, yaitu belum meratanya sosialisasi pelayanan SD/TK pada semua bidan. Yang ketiga, dari faktor bahan, yaitu media pemberian edukasi yang belum ada serta belum optimalnya penggunaan SD/TK kit. Yang keempat, dari faktor lingkungan, yaitu belum tersedianya ruangan khusus pelayanan kesehatan anak dan waktu pelayanan kesehatan anak yang hanya 1 kali dalam seminggu. Setelah mengidentifikasi penyebab isu yang ada, maka langkah selanjutnya yaitu menentukan pemecahan masalah atau gagasan kreatif serta hasil yang diharapkan sebagai berikut. 1. Gagasan kreatifnya yaitu meningkatkan pengetahuan mengenai pentingnya SD/TK pada bayi dan balita bagi orang tua. Langkahnya, yang pertama, edukasi langsung kepada orang tua yang memiliki bayi dan balita saat pelayanan kesehatan anak. Yang kedua, membuat leaflet tentang pentingnya deteksi dini tumbuh kembang. Hasil yang diharapkan yaitu meningkatnya pengetahuan bagi orang tua mengenai pentingnya SD/TK pada bayi dan balita. Pihak yang terkait yaitu ada orang tua dan bidan. Yang kedua, gagasan kreatifnya yaitu meningkatkan pengetahuan pelayanan SD/TK bagi semua bidan. Langkahnya, melakukan sosialisasi SOP pelayanan SD/TK pada semua bidan. Hasil yang diharapkan semua bidan mampu melakukan pelayanan SD/TK, pihak yang terkait yaitu bidan. Yang ketiga, gagasan kreatifnya yaitu membentuk poli khusus pelayanan kesehatan anak. Langkahnya yang pertama menentukan ruangan poli pelayanan kesehatan anak. Yang kedua menentukan jadwal kunjungan poli pelayanan kesehatan anak. Hasil yang diharapkan yaitu terbentuknya poli kesehatan anak untuk meningkatkan cakupan pelayanan SD/TK. Pihak yang terkait yaitu Kepala UPTD Puskesmas Ratu Jaya serta bidan.